Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Aku juga mau ngucapin semangat buat teman-teman yang belum tes SKD. Semoga nanti pada saat tes bisa lancar teman-teman, kemudian mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan target teman-teman dan bisa masuk ke SKB. Nah, pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal TWK CPNS yang mirip dengan FR part kedua. Nah, kemarin aku sudah bikin part pertamanya. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton. Untuk linknya aku taruh di description box. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke inti videonya, aku ada informasi penting nih untuk teman-teman, yaitu dari Kita Lulus. Nah, Kita Lulus ini merupakan salah satu platform bimbel online bagi kamu para pejuang CPNS dan P3K yang telah berhasil meluluskan 80% dari siswa-siswinya. Nah, sistem belajar di Kita Lulus ini merupakan gabungan interaktif antara online Zoom meeting dan WhatsApp. Jadi teman-teman bisa bertanya langsung kepada tentor-tentor yang sudah profesional. Nah, salah satu tentor dari Kita Lulus ini sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo. Jadi untuk masalah kualitas, Kita Lulus ini sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Kemudian kabar gembiranya lagi teman-teman, Kita Lulus ini sudah menyediakan paket tryout CPNS dan P3K yang di dalamnya terdapat ribuan soal-soal terupdate dan tentunya HOTS juga. Nah, soal-soal ini atau paket tryout ini bisa teman-teman akses di aplikasi Kita Lulus. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download di Play Store. Kemudian untuk harganya nih teman-teman mulai dari Rp7.000 saja per hari. Nah, untuk mendapatkan ekstra diskon 10% teman-teman bisa pakai kode voucher aku. Nah, nanti link dan kode vouchernya aku taruh di description box. Bagi teman-teman yang berminat ingin mendaftar, bisa cek di description box, oke? Oke teman-teman, berikut adalah paket-paket yang disediakan oleh Kita Lulus. Nah, di sini terdapat 3 paket, yaitu yang pertama, jika teman-teman ingin berlangganan selama 7 hari saja. Nih bagi teman-teman yang tes SKD-nya sudah dekat jadwalnya, teman-teman bisa berlangganan yang 7 hari hanya Rp49.000 teman-teman. Nah, ini belum diskon. Jika teman-teman ingin mendapatkan ekstra diskon, teman-teman bisa pakai kode voucher aku. Kemudian jika teman-teman tes SKD-nya masih jauh, teman-teman bisa berlangganan yang 30 hari harganya Rp89.000 saja teman-teman. Lalu untuk yang 1 tahun hanya Rp99.000. Jadi aku sarankan bagi teman-teman yang belum tes nih, silahkan uji kemampuan teman-teman dan kesiapan teman-teman dalam menghadapi tes SKD CPNS, agar nanti pada saat tes yang sebenarnya teman-teman bisa lebih maksimal dan lebih percaya diri dalam mengerjakan soal, oke? Oke teman-teman, soal yang pertama, Organisasi Serikat Dagang Islam atau SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim, khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar di Tionghoa. SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Jika ditinjau dari anggaran dasarnya, tujuan Serikat Islam ini adalah A. Mengembangkan jiwa dagang, B. Membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, C. Memajukan pengajaran dan semua usaha untuk mempercepat naiknya derajat pegawai pemerintah, D. Memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, atau E. Hidup menurut perintah agama. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan. Jika sudah ketemu bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini Sarekat Dagang Islam ini merupakan organisasi yang secara lantang menentang segala ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia. Nah, pendirian Sarekat Dagang Islam ini memiliki beberapa tujuan teman-teman, yaitu yang pertama, mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, kemudian mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, lalu memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, kemudian membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, dan yang terakhir adalah mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Nah, dari optionnya teman-teman, yang kurang tepat adalah bagian C teman-teman ya, yaitu memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat pegawai pemerintah. Nah, jadi poin yang salah itu adalah pegawai pemerintah teman-teman.
Karena di sini anggota dari Serikat Islam ini merupakan masyarakat pribumi atau rakyat biasa. Nah, hal ini ditegaskan kembali pada Kongres keduanya SDI, yaitu bahwa anggota SI ini hanya terbuka bagi rakyat biasa. Nah, para pegawai pemerintahan tidak boleh menjadi anggota SI karena dipandang tidak dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi yang bagian C ini kurang tepat. Nah, kemudian ini aku ada informasi tambahan untuk teman-teman, yaitu pertamanya awal mulanya itu namanya Sarekat Dagang Islam, teman-teman, atau SDI. Kemudian pada tahun 1912 nama SDI ini diubah menjadi Sarekat Islam saja atau SI, teman-teman. Nah, hal ini dilakukan agar organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja atau untuk dagang-dagang, tetapi juga dalam bidang lain seperti bidang politik, seperti itu. Oke, teman-teman? Lanjut soal nomor 2, Budi Utomo adalah organisasi penggerak nasional pertama di Indonesia yang diketuai oleh A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Haji Saman Hadi, D. Insinyur Soekarno, atau E. Dos Dekker. Oke, teman-teman, kira-kira yang mana nih jawabannya? Silahkan difikirkan. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke, teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian A ya, teman-teman, yaitu organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi di sini ada dua tokoh penting ya, teman-teman, yaitu ketuanya adalah Dr. Sutomo, kemudian pelopornya atau penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi jangan sampai kebalik ya, teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman dapat soal seperti ini, silahkan diingat. Oke. Kemudian informasi tambahan lagi, organisasi Budi Utomo ini merupakan sebuah penggerakan pemuda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, kelahiran Budi Utomo menumbuhkan lahirnya gerakan-gerakan pemuda untuk berjuang melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Jadi intinya, teman-teman, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pergerakan nasional atau organisasi pemuda yang berjuang melalui pengajaran dan pergerakan organisasi. Oke, teman-teman, lanjut soal berikutnya. Pada tahun 1935, organisasi Budi Utomo atau BU bersatu dengan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dan membentuk sebuah partai baru yang diketuai oleh Dr. Supomo. Apakah nama partai baru tersebut? A. Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, B. Partai Nasional Indonesia atau PNI, C. Partai Indonesia Raya atau Perindra, D. Gabungan Politik Indonesia atau GPI, atau E. Partai Serikat Islam atau PSI. Oke, teman-teman, kira-kira yang mana nih jawabannya? Silahkan difikirkan. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke, teman-teman, jadi di sini demi mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional pada tahun 1935, organisasi Budi Utomo meleburkan diri dengan PBI atau Perhimpunan Bangsa Indonesia yang didirikan oleh Sutomo. Nah, peleburan dua organisasi ini melahirkan Parindra, teman-teman, atau Partai Indonesia Raya. Nah, Parindra pertama kali didirikan pada tahun 1935 sebagai hasil penggabungan antara Perkumpulan Politik Budi Utomo dan Perserikatan Bangsa Indonesia dengan tujuan untuk bekerja sama dengan Belanda untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia. Oke, teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, lanjut soal berikutnya. Substansi UUD 1945 yang dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah atau non-amendmentable adalah A. Kekuasaan pemerintah negara, B. Bentuk negara kesatuan, C. Kedaulatan rakyat, D. Hak MPR mengubah dan menetapkan UUD, atau E. Tata laksana pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke, teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan difikirkan. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke, teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian B ya, teman-teman, yaitu yang tidak dapat diubah atau non-amendmentable adalah bentuk negara kesatuan. Hal ini tercantum dalam bab 16, yaitu dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar pasal 37 ayat 5 yang menyatakan
khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi, bab UUD 1945 yang mengatur tentang amandemen atau perubahan UUD itu berada di bab 16, yaitu pada pasal 37. Oke, teman-teman. Lanjut ya soal berikutnya. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Ada beberapa nilai dasar bela negara, diantaranya kecuali A. Cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Setia kepada undang-undang, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, atau E. Memiliki kemampuan awal bela negara. Oke teman-teman, kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan dipikirkan, jika sudah bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat beberapa nilai dasar bela negara yang diatur dalam SE nomor 12 tahun 2019 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dan bela negara bagi pegawai negeri sipil. Nah, di sini yang pertama adalah kecintaan kepada tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara baik secara psikis maupun fisik, dan yang terakhir adalah semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini yang kurang tepat adalah bagian C ya teman-teman, yaitu setia kepada undang-undang. Nah, yang benar itu adalah setia atau yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, bukan undang-undang teman-teman. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman, soal yang terakhir ini adalah PR untuk teman-teman. Silahkan dijawab teman-teman, kemudian jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, teman-teman bisa follow Instagram aku @happypramandari. Nanti aku akan bahas di story Instagram aku. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya. Kemudian teman-teman bisa komen juga ke depannya teman-teman mau request untuk dibuatkan video apa lagi. Kemudian bisa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS. Oke teman-teman, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye!